Iya, baik. Terima kasih ke Pak Adri sepertinya ya. Ini lebih tepat nih untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana Pak Adri? Ya, sebenarnya melihat kelebihan itu enggak susah. Pertama, kalau kita ingin mencari kelebihan orang pada orang yang berkebutuhan khusus, justru kelebihannya itu pertama di kekurangannya, ya. Jadi Kelebihannya di ada di kekurangannya kekurangannya. itu sendiri. Jadi nggak usah mencari sisi lain. Oh ini kelemahannya dia. Mana ya sisi lain yang jadi kelebihan dia? Nggak perlu sejauh itu bahkan. Kelemahannya itulah kelebihan dia. Sebenarnya bagaimana kita melihatnya dari sudut pandang yang lain sebenarnya. Misalnya begini, ada seseorang yang pendengarannya kurang. Pada dasarnya ketika seseorang itu pendengarannya kurang, dia itu di sisi lain juga menjadi lebih sensitif ya. Karena apa? Orang yang pendengarannya agak terganggu kadang-kadang misalnya pertama kali dia lebih mudah tersinggung. Orang ngomong dikira ngomongin dia, misalnya begitu ya. Tapi lama-kelamaan itu tumbuh menjadi sebuah sensitivitas tertentu. Sensitivitas kan kelebihan gitu ya. Kelebihan yang lahir dari kelemahan itu sendiri. Ya, kelebihan yang lahir dari kelemahan itu sendiri. Ketika seseorang itu barangkali memiliki problematika misalnya dia tunanetra ya. Dia tidak bisa melihat lah kita anggap. Kadang-kadang kalimat itu salah. Siapa bilang tunanetra tidak bisa melihat? Dia cuman matanya saja yang tidak bisa melihat. Saat ini dia sudah bisa melihat tapi dengan menggunakan yang lain, bukan lagi pakai mata. Mungkin penglihatannya sudah pindah ke jari-jarinya, penglihatannya sudah pindah ke kakinya. Ya. Orang yang mengatakan bahwa tunanetra itu hidupnya gelap siang sama malam sama aja. Kadang-kadang itu kan cara berpikir orang normal. Siapa bilang dunia mereka gelap? Terang benderang kok gitu ya. Terang benderang biasa-biasa aja. Kita tutup mata lama-lama juga punya perspektif sendiri terhadap dunia. Kalau kita tutup mata lama-lama, lagi tidur juga punya mimpi, punya bayangan seolah-olah ada sebuah dunia yang sedang kita jalani ya. Jadi mari yang pertama harus kita lihat adalah pada kelemahan itu sendirilah kelebihan. Cari di situ, nggak usah cari di tempat lain dulu, cari di situ dulu gitu ya. Saya adalah orang-orang yang iri dengan kelemahan orang karena luar biasa gitu ya. Ketika saya melihat orang bisu, aduh luar biasa ya, minimal dia nggak ngegosip, ya dia kurang pahalanya, kurang dosanya dari sisi itu. Ketika dia tunanetra, enak banget ya, sumber dosa dari mata kan banyak banget dan dia nggak punya itu gitu ya. Dan terus terang yang paling saya iri itu orang gila sebenarnya. Ya, karena nggak pikir macam-macam, hidup semaunya, mau tapi jalan bukan sambil pengen ya Pak? nggak kepengen, tapi iri sih luar biasa ya. Nggak usah mikir macam-macam, hidup semaunya, jalan semaunya, mau telanjang juga silakan. Dan yang pasti mati masuk surga ya. Karena orang gila kan tidak dihisap nantinya di akhirat ketika. Jadi itu yang pertama. Yang kedua kemudian baru dicari sisi kelebihannya dia di bagian yang lain ya, di bagian yang lain. Kalau tadi mencari kelebihan di kelemahan itu secara langsung, yang kedua adalah cari kelemahan diri kita atau orang lain itu di bagian yang lainnya. Misalnya, ada problem di mata, mungkin ada kelebihan di telinga. Karena tadi Allah memberikan paket itu sebenarnya cukup lah buat kita, nggak ada produk gagal gitu ya. Artinya ketika diberikan kelemahan yang lain sebenarnya dipindahkan kelebihannya kepada yang lain gitu ya. Ketika orang kurang cerdas, pemikiran dan penalarannya buruk, maka dia diberikan kelebihan dalam bentuk naluri-naluri dan refleks-refleks. Seorang Mike Tyson bukan orang yang pinter, tapi Allah berikan kepintaran kepada tangannya gitu ya. Karena dia refleks, dia tahu kapan uppercut, kapan long hook, kapan jab segala macam, sehingga dia menjadi petinju yang siapa bilang dia mukul pakai otak, dia mukul kan pakai tangan. Kalau dia mukul pakai otak, mukul ke kanan apa ke kiri ya lagi mikir dipukul duluan gitu ya.
Seorang Maradona bukan seorang yang cerdas secara intelektual, tetapi Allah berikan kelebihan kecerdasan itu ada pada kakinya. Seolah-olah di kaki itu ada otak, ya. Dan kemudian dia menggocek bola dengan sebuah insting yang baik, dengan sebuah naluri yang baik. Siapa bilang dia menggocek bola itu pakai otak? Kalau dia mikir dulu, gocek kiri apa gocek kanan, diambil duluan bolanya sama lawan, gitu ya. Jadi mari kita lihat ketika seseorang itu memiliki, termasuk ke kita ya, ke kita diri kita sendiri. Ketika kita memiliki kelemahan di di satu sisi, pasti ada kompensasi di sisi lain. Karena tidak mungkin orang kemudian berkelebihan di dua hal. Ketika nalar kuat pasti refleks buruk, ketika refleks buruk pasti nalar kuat. Kalau nalar kuat, refleks kuat, pasti akan terjadi konflik dan Allah nggak menginginkan itu sama kita kan, gitu ya. Jadi mari cari kompensasi itu pada dimensi yang lain. Ini yang kemudian Howard Gardner menyebutnya sebagai multiple intelligence ya, kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Mike Tyson, Maradona yang saya ceritakan tadi adalah orang-orang yang memiliki kinesthetic intelligence yang bagus. Kecerdasannya memang kecerdasan ragawi. Saya kalau ngelihat anak jalanan itu keseimbangan fisiknya itu luar biasa saya pikir. Dia bisa menyeberang jalan padahal mobil lagi ngebut, dia zigzag begitu rupa, dia tomplok bus, dia naik sampai ke atas. Saya kadang-kadang berpikir kalau PSSI ingin merekrut orang, rekrutlah dari kalangan anak jalanan, bukan orang yang berinteligensi tinggi, itu keliru saya pikir gitu ya. Nah, jadi dengan dua hal itulah ketika kita berhadapan dengan orang berkebutuhan khusus, lihat kelebihan itu pada kelemahannya secara langsung dan kemudian cari di tempat lain. Pasti ada kompensasi. Pasti ada kompensasi. Itu rumusnya ya Pak ya. Iya, baik. Tadi sudah ada yang ingin bertanya juga. Silahkan Teh. Langsung bertanya. Boleh, silahkan. Yang mana dulu saja? Teteh saja dulu. Iya. Silahkan. Mic-nya ada di sebelah sini, boleh di sebelah sini juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memberikan penghargaan atas orang-orang yang semangat di depan saya. Karena menurut saya masalah keterbatasan apalagi fisik sebenarnya nggak masalah sepanjang kita punya semangat. Kalau kita tidak punya semangat kan sama aja dengan mayat hidup ya kayaknya. Terus di luar yang sudah dipaparkan tadi, saya ingin lebih mendalam lagi. Kalau yang tadi kan menyikapi lingkungan ya sekarang saya lebih ingin lihat lebih dalam ke diri sendiri, ke diri kita masing-masing internal yang dinamakan musuh dalam diri. Mungkin kita bisa mengatasi menyikapi lingkungan sekitar kita, tapi tetap akan ada lintasan-lintasan hati negatif atau kalau menurut Agim mungkin ada kotoran-kotoran hati kita yang menghambat kemajuan kita ya, sehingga kita jadi give up gitu. Adakah di antara Kang atau Mbak di depan yang paling tahu ya diri kita sendiri ya, kelemahan kita, bagaimana mengatasi musuh atau enemy di dalam diri kita sendiri gitu. Sehingga kita tidak pernah menyerah. Selanjutnya buat Mbak Vin khususnya, saya selalu sekali 3 bahasa asing bisa beliau kuasai. Menurut saya ketika bisa menguasai suatu bahasa, sebenarnya kita menguasai orang yang memiliki bahasa itu kan, dan kita bisa kemana-mana. Apakah kendala Mbak Vin untuk menguasai 3 bahasa itu? Pasti ada kendala, tapi saya ingin melihat cara mengatasinya, mungkin kebosanan lah atau kebuntuan dan sebagainya. Dan yang terakhir, kapan mau menguasai bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Langsung ke Mbak Vin dulu ya. Ke Mbak Vin dulu nih. Pertanyaan yang terakhir dulu, boleh silahkan cerita tentang penguasaan bahasa.